Apakah ada contoh dari Nabi bila ditimpa musibah kita membaca hamdalah dan istirja? Allah alam, yang ada adalah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dikatakan oleh para ulama mengandung dua hakikat dan dua makna. Yang pertama, di mana orang merasa dirinya dimiliki Allah. Sebab inna lillah, kita itu adalah milik apa? Allah. Yang kedua, kita meyakini bahwa kita akan kembali kepada Allah. Maka itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah sabar bukan bagian dari poin-poin yang tadi dijelaskan, yaitu ketika kita ditimpa musibah? Iya. Termasuk apa? Kewajiban kita adalah salat. Bagaimana agar hati ini dalam menghadapi musibah bisa sabar dan ikhlas? Ya, pertama tadi dikatakan bahwa kita harus memahami bahwa di belakang musibah ada hikmah. Jadi di belakang musibah ada hikmah. Salah satu hikmah agar bertambah keimanan kita. Dari manakah kita bertambah keimanan kita? Kita mengenal akan kebesaran Allah, sehingga rasa takut kita kepada Allah Ta'ala apa? Bertambah. Ya. Kita memahami akan keagungan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, maka dengan itu bertambah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga kita memahami hikmah di dalamnya, bahwa musibah ini sebagai penghapus dosa kepada kita. Maka kalau kita tahu, maka kita akan bersabar. Sebagai contoh, seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia memiliki penyakit sering pingsan, yang mungkin dalam bahasa kita dikenalnya ayan, skalor atau orang Sunda. Maka dia meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, udhuni, doakan aku. Kata Nabi SAW, jika mau aku akan doakan. Jika kamu bersabar, maka bagi kamu adalah surga. Lalu wanita itu mengatakan, aku akan bersabar, tetapi doakan aku apabila pingsan jangan terbuka auratku. Lalu Nabi SAW mendoakannya. Jadi di sini apa? Ketika wanita itu tahu bahwa sabar kepada musibah adalah ganjarannya surga, maka dia apa? Bersabar. Jadi artinya bahwa yang akan menjadikan kita apa? Itu bersabar dan ikhlas terhadap musibah yang menimpa kepada kita, memahami hikmah yang tadi disebutkan. Memahami hikmah yang tadi disebutkan. Ini ada kembali ditanyakan lagi. Niat hati untuk bertaubat sebenarnya sudah ada, namun mengapa maksiat selalu saya perbuat? Pertanyaan, bagaimana kiat-kiat untuk cepat bertaubat? Ya. Poin yang tadi bahwa orang yang bertaubat harus dasar ikhlas, kemudian ilmu, kemudian apa? Kemudian ilmu. Kemudian dia harus betul-betul meninggalkan apa yang dia pernah perbuat dari maksiat, dan dia menyesalinya, dan dia berazam untuk melakukan kebaikan. Kemudian poin yang tadi, kita harus dekat dengan orang alim, kita harus dekat dengan orang-orang yang baik, dan harus berusaha untuk menghindari pintu-pintu fitnah. Jadi pintu-pintu apa? Fitnah. Kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memudahkan kepada hati kita untuk bertobat, beristighfar, kembali kepadanya. Kemudian ya, satu
poin yang sangat penting berkaitan dengan masalah taubat atau istighfar bagi orang yang seperti tadi penanya sebutkan, bahwa dia harus mentadaburi dua hal yang sangat penting. Yang pertama, dia harus memahami bahwa bertaubat itu harus pada waktu dia diterima taubat. Yang kedua, dia harus memahami bahwa ajal, waktu kematian, dan waktu saat tidak diberikan taubat itu tidak ada yang tahu. Apakah besok, apakah sekarang? Sebab Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughgir. Dalam satu riwayat, ma lam tatlu syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba sebelum syakaratul maut. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba sebelum terbitnya matahari dari barat. Alamat hari kiamat kubra. Nah, jadi taubat itu ada waktu. Nah, maka pelaku dosa harus bertadabur. Apakah dia tahu kapan waktu diharamkan untuk diterimanya taubat itu? Kita tahu. Apakah kita akan diberikan kesempatan sampai nanti malam? Apakah kita diberikan kesempatan sampai hari besok sehingga kita menangguhkan taubat hari ini? Nah, itu harus mentadaburi. Antum, kita harus saling mentadaburi. Antum harus paham bahwa taubat itu ada waktunya. Nah, yang harus kita tanya, apakah betul antum akan mendapatkan waktu taubat? Ataukah kita tidak mendapatkan sehingga datang waktu yang tidak diterima taubat, sedangkan kita belum bertaubat? Nah, jika orang paham terhadap ini, maka iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat jelas bagi kita dan akan menuntun kita, menuntun hati kita untuk apa? Mempercepat kita untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebagian pertanyaan memang betul bahwa sebagian manusia ketika ditimpa musibah karena kejahilan yang ada di tengah mereka, maka bertambah kesyirikan, kemaksiatan, dan keburukan. Ya, seperti kita lihat hari ini, bahwa sebab musibah adalah akibat kesyirikan, akibat maksiat. Tetapi kita lihat banyak ketika musibah ini telah turun, musibah ini telah datang, tetap masih banyak orang yang mereka melakukan kesyirikan dengan alasan menjaga budaya, melestarikan budaya. Lihat pada tanggal malam 1 Muharram, pada hari 1 Muharram, ada orang-orang yang masih di sekitar dekat Gunung Merapi itu ataupun di daerah-daerah tersebut
yang datang ke mata air. Lalu mereka membawa sembelihan, membawa makanan, membawa sesaji-sesaji dengan tujuan tabaruk kepada mata air, dengan tujuan untuk datangnya barokah. Pada hari ini adalah sebagai sebab turunnya adab dan musibah. Ikhwan iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian syaitan semakin memperkeruh dan merekayasa mereka, sehingga ketika mereka pergi ke sana kebetulan turun hujan. Lalu mereka mengatakan ini bukti bahwasanya telah diijabah permintaan mereka. Jadi dengan musibah sebagian orang bertambah kekufuran dan kesyirikannya disebabkan kejahilan mereka kepada agama yang mulia ini. Maka mukmin yang hak, orang mukmin yang benar adalah menempuh poin-poin yang tadi disebutkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.